Amal syariat untuk apa? Para ulama tasawuf mengatakan amal syariat itu gunanya li islahil jawarih, untuk membaguskan anggota tubuh kita, membaguskan mata, membaguskan telinga, membaguskan mulut, membaguskan tangan, membaguskan kaki. Itu disebut adalah amal syariat. Kayak apa mata supaya bagus? Jangan memandang yang diharamkan Allah. Kayak apa mulut nang bagus? Jangan berkata-kata yang dilarang Allah. Kayak apa batis nang bagus? Jangan melangkah kepada jalan yang diharamkan Allah. Kayak apa tangan nang bagus? Jangan menjamah atau menyentuh yang dilarang Allah. Nah, membaguskan anggota-anggota tubuh kita ini, itu urusan amal syariat ngarannya. Wa amalut tariqah li islahil qulub. Sedangkan amal tarikat itu untuk membaguskan hati. Amal tarikat itu gunanya adalah membaguskan hati. Kayak apa supaya hati jangan sombong? Itu urusan amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan ria? Itu amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan dengki? Itu urusan amal tarikat yang mengurusnya. Nah, jadi amal tarikat itu adalah gunanya untuk membaguskan hati. Wa amalul haqiqah li islahil arwah. Sedangkan amal hakikat itu untuk membaguskan arwah, membaguskan roh. Kayak apa roh kita ini supaya bagus? Roh nang bagus tuh nang kayak apa? Roh nang bagus tuh roh yang mengenal Allah. Roh yang bagus, roh yang mengenal Allah. Nah, kayak apa supaya roh kita ini bisa mengenal Allah? Itu urusan amal hakikat nang maaturnya, urusan amal hakikat nang menuntunnya kepada demikian itu. Nah, jadi kita 3 amal yang perlu kita laksanakan. 1, amal syariat supaya zahir tubuh kita ini bagus. Yang kedua, amal tarikat itu kemudian dilaksanakan supaya hati kita bagus. Dan yang ketiga, amal hakikat kita lakukan agar roh kita ini bagus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh. Amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh. Apa inti daripada amal syariat itu? Amal syariat itu saling banyakan. Tetapi kembali kepada 3 pokok. 3 pokok inilah yang disebut dengan amal syariat. Pertama, tobat. Nah, pertama tobat. Yang kedua takwa. Yang ketiga istiqamah. Nah, ini seluruh amal syariat kembali kepada 3 ini. Tobat, kemudian takwa, kemudian istiqamah. Nah, tobat artinya apa? Membersihkan diri daripada yang kotor-kotor, membersihkan diri daripada maksiat-maksiat. Itu tobat. Dimandii, mandi itu tobat namanya. Imbah mandi hanyar dipakaiani.
dipakaiani, betapi, babaju, bakupiah, macam-macam pakaian. Nah itu adalah takwa. Nah kayak apa supaya jangan lepas pakaian itu dari kita? Ngarannya istiqamah. Membanu beselawar, membanu betilanjang tuh ada istiqamah ngarannya. Istiqamah ini selalu berpakaian. Artinya apa? Selalu menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dalam keadaan apapun. Itu istiqamah. Dalam keadaan susah, rajin ibadah. Dalam keadaan kaya, rajin ibadah. Dalam keadaan sakit, rajin ibadah. Dalam keadaan sihat, rajin ibadah. Dalam keadaan apapun ibadah kada tertinggal. Ini ngarannya istiqamah. Nah 3 hal itu urusan amal syariat. Nah kemudian amal tarikat, banyak banget tarikat tuh amalannya, tetapi intinya kembali kepada 3 supaya hati kita nih bagus. Pertama, ikhlas. Yang kedua, sidik. Yang ketiga, tumakninah. Nah ini intinya. Seluruh amal tarikat buliknya kenang 3 nih. Bila yang 3 ini bisa kita laksanakan, maka kita sudah mempunyai amal tarikat ngarannya. Berarti sudah punya hati yang bagus. Pertama, ikhlas. Yang kedua, sidik. Setiap orang sidik pasti ikhlas. Orang ikhlas belum tentu sidik. Jadi sidik itu lebih tinggi kedudukannya daripada ikhlas. Orang sembahyang itu bisa ikhlas, belum tentu sidik. Buktinya apa? Belum tentu sidik. Seringkali kita mengucap dalam sembahyang itu Bismillahirrahmanirrahim, mulut kita, tapi hati kita di manakah? Hati kita di rumah. Itu kada jujur ngarannya. Kalau orang yang jujur mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi kedudukan sidik lebih tinggi daripada ikhlas. Nah yang ketiga, tumakninah. Tumakninah itu artinya tentramnya hati dengan Allah. Tentramnya inya tuh lawan Allah nang tentram. Lawan keluarga, anak, bini, laki, duit, harta, kekayaan, pangkat itu kadang membuat inya tentram. Tapi begitu mengingat Allah, hatinya tentram. Nah ini tumakninah. Ini urusan tarikat. Jadi kalau orang sudah lulus dalam tarikat itu pasti tentram dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini untuk orang tarikat. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah. Jadi kalau kita sudah bertarikat, lulus dalam tarikat itu, pasti kita tentramnya kita dengan Allah. Tak kumpul lawan siapa aja kadang membuat tentram. Tapi begitu kita ingat Allah, walaupun saurangan di hutan belantara, tetap tentram hatinya. Nah ini sudah orang yang lulus dalam tarikah ngarannya. Nah yang ketiga, hakikat, amal hakikat. Hakikat tadi gunanya untuk membaiki roh. Roh yang baik itu roh yang kenal Allah. Nah kayak apa roh kita ini supaya kenal Allah? Itu urusan amal hakikat, pekerjaan hakikat. Dan inti pekerjaan hakikat itu kembalinya kepada 3. Pertama, muraqabah. Muraqabah itu artinya
merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, merasa ditilik oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Lalu kada wani berbuat hal-hal yang kada baik karena selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu murakabah. Bila orang tuh kawak nangka itu merasa diri diawasi oleh Allah, siang malam, di kamar, di rumah, di pasar, di kantor, di hutan, di perumahan, merasa selalu diawasi Allah, maka orang ini akan diberi Allah musyahadah. Nah, musyahadah bila orang itu sudah musyahadah lawan Allah, ngarannya ma'rifat lawan Tuhan. Jadi amal hakikat ini 3, murakabah, musyahadah, ma'rifat. Itu amal hakikat ngarannya.